Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadika Ridho. Di sini saya akan bercerita atau menceritakan tentang tarikh atau sejarah Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan menceritakan sejarah Islam di masa Nabi Muhammad menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Yang pertama kita akan membahas di periode Mekah terlebih dahulu. Nabi Muhammad SAW mempunyai ayah yang bernama Abdullah dan kakak yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah seorang yang berasal dari suku Quraisy yang amat terhormat atau amat terpandang. Abdullah adalah putra Abdul Muthalib yang paling ia cintai, terlebih ketika ia dewasa dan tampak pada keningnya pancaran sinar yang tidak dijumpai pada orang lain. Ketika Abdullah telah beranjak dewasa, ayahandanya atau Abdul Muthalib itu memilihkan seorang gadis dari Bani Yurrah yang bernama Aminah binti Wahab. Lalu menikahlah keduanya. Setelah pernikahan itu kilatlah cahaya itu dari dahinya Abdullah itu menghilang dan pindah menetap di dalam perutnya Aminah. Abdullah telah menjalankan tugas dalam mengarungi bahtera hidup ini. Dan setelah 3 bulan dari kehamilan Aminah yang mengandung Rasulullah SAW, Abdullah keluar kota bersama rombongan dagang ke negeri Syam. Dalam perjalanan pulang, ia menderita sakit keras sehingga ia menetap di Madinah dengan paman-pamannya dari Bani Najjar. Disinilah akhir ajal menjemputnya, yaitu Abdullah dikebumikan di Syam tersebut. Masa kehamilan Aminah telah usai. Hari melahirkan tampak, namun Aminah tidak merasakan sakit apapun yang dirasakan oleh para wanita lain ketika melahirkan. Menjelang fajar, tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi yang bertepatan dengan tahun gajah, Aminah pun melahirkan anaknya. Lanjut, pada suatu hari ketika Muhammad mendekati usia 4 tahun, tepatnya saat beliau bersama anaknya Halimah atau ibu asuhnya berjauh dari perumahan, maka datanglah anak Halimah sambil berlari sedang pada raut muka yang menandakan kecemasan menghampiri ibunya untuk menyusul saudaranya Muhammad. Lalu Halimah pun menanyakan tentang permasalahan atau kecemasan raut mukanya. Kemudian anaknya Halimah itu berkata, "Sungguh saya melihat 2 orang laki-laki berpakaian putih. Mereka mengambil Muhammad dariku dan menelantarkannya, lalu mereka membelah dadanya." Dan anaknya Halimah ini sebelum melanjutkan ceritanya, Halimah langsung berlari menghampiri Muhammad. Dia melihat Muhammad berdiri di tempat tanpa bergerak, wajahnya terlihat kekuning-kuningan dan pucat. Lalu dengan rasa takut dan cemas Halimah menanyakan tentang apa yang menimpanya. Lalu Muhammad memberikan tahu bahwasanya ia adalah dalam keadaan yang sangat baik-baik saja, dan menceritakan bahwa ada 2 orang laki-laki berpakaian putih yang mengambilnya, membelah dadanya untuk mengeluarkan hatinya, lalu mengeluarkan segumpal darah hitam darinya, lalu membuangnya, lalu mencucinya dengan air dingin dan mengembalikannya ke dalam rongga tubuh untuk kemudian mengusap dadanya. Setelah itu mereka meninggalkan tempat dan menghilang, kedua laki-laki berpakaian putih tersebut. Menginjak usia yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad SAW lebih sering bertahanus di Gua Hira yang jauhnya 66 km dari rumahnya, tepatnya di sebelah timur kota Makkah. Dalam perjalanan spiritual itu, beliau mengeruningi kerusakan moral yang terjadi di masyarakat Makkah. Pada malam 17 Ramadan bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi, datanglah malaikat Jibril menurunkan wahyu pertamanya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5.
Pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad SAW melakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu disebut dengan dakwah siriyah selama 3 tahun. Tujuannya adalah untuk memetakan orang-orang yang mendukung beliau, untuk mempersiapkan sebagai juru dakwah beliau. Maka orang-orang yang beliau ajak adalah sebatas yang dekat dengan beliau. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turunlah perintah agar berdakwah secara terang menerang sebagaimana wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 94. Surat tersebut menekankan bahwa Nabi Muhammad SAW bertujuan agar manusia tidak tersesat dalam kemusyrikan dan kembali kepada ketauhidan. Setelah turun wahyu itu, beliau berdakwah secara terbuka. Nabi Muhammad mengumpulkan warga kota Mekah di Bukit Sofa. Mereka dengan sukarela datang ke bukit tersebut karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat dipercaya dan dihormati di kalangan mereka. Abu Lahab juga hadir memenuhi undangan Nabi Muhammad SAW. Setelah orang-orang berkumpul di Bukit Sofa, Nabi Muhammad SAW melalui dialognya dengan mereka. Beliau bertanya kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian jika aku memberitahukan bahwa ada seekor kuda yang dapat keluar dari gunung ini menerjang kalian? Apakah kalian akan percaya?" Semua yang hadir menjawab, "Ya, kami percaya. Kami tidak pernah melihat engkau berdusta." Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan, "Ketahuilah, sesungguhnya aku ini utusan Allah untuk memberi peringatan kepada mereka, untuk memberikan peringatan sebagai kepada kalian akan adanya siksa Allah yang sangat keras." Di tengah dakwah Nabi Muhammad SAW tersebut, Abu Lahab sangat marah dan menghentikan dakwah Nabi Muhammad dengan mengatakan, "Celakalah kau Muhammad, apakah hanya untuk itu kamu mengumpulkan kami semua?" "Selesai," teriak Abu Lahab, kemudian melempar batu ke arah Nabi Muhammad SAW. Keadaan di kaki Bukit Sofa menjadi kacau dan pertemuan itu pun berakhir. Setelah Nabi Muhammad wafat, syiar Islam atau dakwah Islam dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua yaitu Umar bin Khattab, yang ketiga yaitu Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Setelah syiar Islam dilaksanakan oleh Khulafaur Rasyidin, maka dilanjutkan oleh anak dari Ali bin Abi Thalib yaitu Hasan dan Husain. Setelah itu syiar Islam dilanjutkan lagi oleh dinasti Umayyah. Setelah dinasti Umayyah, Islam dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah, dan setelah itu dilanjutkan juga dengan dinasti Ayyubiyah. Setelah itu Islam dilanjut dengan yaitu Turki Utsmani, dan hingga berkembang sampai sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.